Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Pentena Jilid 3, yaitu pelatihan teknologi kimia. Kali ini Pentena menghadirkan sebuah pelatihan, yaitu bagaimana sih cara membuat pop-up image dan file sederhana menggunakan Adobe Illustrator bagi seorang pemula tentunya. Sebelum lanjut ke tutorial, perkenalkan, nama saya Irfan Medi Triawan, mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2018. Kali ini saya akan mengibahkan sedikit ilmu saya, yaitu untuk membuat file sederhana dan pop-up image pada Adobe Illustrator. Sebelum kita lanjut ke tutorial tersebut, saya akan mengenalkan bagian-bagian pada Windows yang ada di Adobe Illustrator. Oke, yang pertama ada bagian yang namanya application menu atau biasa disebut menu bar. Nah, menu bar ini berisi menu pull down yang terdiri dari file, edit, object, type, select, effect, view, windows, dan help dengan berbagai fungsinya masing-masing. Posisinya ada di atas ini teman-teman. Kemudian ada namanya control panel. Control panel ini di bawah dari menu bar, yaitu merupakan bagian dari jendela Adobe Illustrator yang akan menampilkan tools turunan dari tools yang sedang aktif. Contohnya ketika kita sedang mengaktifkan text tool, maka control panel secara otomatis akan menampilkan tools yang dapat kita gunakan untuk mengatur teks tersebut. Kemudian ada yang namanya artboard. Nah, artboard ini di Adobe Illustrator itu bisa diibaratkan sebagai kertas gambar untuk kita mendesain. Jika kita ingin mendesain sesuatu, maka desain yang dapat kita cetak hanya pada bagian desain yang dalam artboard saja atau bagian yang kotak putihnya saja. Kemudian di bawah kiri itu ada namanya status bar. Nah, status bar ini merupakan bagian yang berisi informasi tentang level zoom, artboard yang sedang aktif, serta navigasi untuk berpindah artboard. Kemudian ada yang namanya tools bar atau menu. Nah, toolbar ini adalah bagian jendela Adobe Illustrator yang berisi tools yang dapat kita gunakan untuk membuat dan memodifikasi objek. Kemudian ada yang namanya panels di sisi kanan sini. Nah, panels ini tuh merupakan bagian jendela Adobe Illustrator yang berisi tools-tools untuk menjalankan sebuah perintah tertentu. Nah, kita dapat memilih tools yang ingin kita tampilkan pada panels ini melalui menu Windows yang terdapat pada menu bar. Begitu kira-kira teman-teman. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi daripada toolbox yang ada pada Adobe Illustrator. Sebetulnya toolbox atau panel tools pada Illustrator juga letaknya tidak jauh berbeda dengan Adobe Photoshop. Akan tetapi ada beberapa tools saja yang berbeda nama dan fungsinya. Yang pertama itu ada namanya selection tools. Nah, tool ini yang sering kita gunakan untuk memilih atau menyeleksi suatu objek, bahkan banyak objek. Kemudian yang kedua ada direct selection tool. Nah, fungsi dari direct selection tool ini yaitu untuk menyeleksi titik atau ruas kurva pada suatu objek tertentu. Lalu ada yang namanya pen tool. Nah, pen tool ini digunakan untuk menggambar garis lurus atau garis lengkung yang biasa disebut dengan kurva. Kemudian ada yang namanya paintbrush tool. Nah, fungsi dari tool ini yaitu untuk menggambar suatu pilihan brush yang sedang aktif. Lalu ada rotate tool, yaitu untuk memutar suatu objek atau gambar dengan besar angka tertentu. Kemudian ada gradient tool, yaitu digunakan untuk membuat warna gradasi pada suatu objek. Kemudian ada eyedropper tool, yaitu untuk mengambil contoh warna dari sebuah objek. Misalnya seperti ini kawan. Demikian penjelasan mengenai fungsi-fungsi kegunaan tools pada toolbar yang ada di Adobe Illustrator.
Langsung saja kita masukkan objek yang akan kita buat di player kita. Kali ini gua akan memilih ibu dokter, kemudian background COVID-19, kemudian ada paper texture dan kertas tekstur. Cukup kalian pilih, kemudian kalian drag ke AI, taruh di sini, sudah otomatis ada pada layar yang ada di sini. Karena memang kurang rapi, kita sembunyikan dulu dengan cara mengklik simbol mata yang ada di sini. Nah, sudah otomatis, maka objek tersebut kita simpan dulu agar terlihat. Ya baik, kali ini gua akan nunjukin bagaimana cara buat pop up pada image atau pada suatu objek. Pertama, kalian pilih objek yang kalian ingin pop up, kemudian gue ingin membuat pop up itu berbentuk lingkaran dengan menggunakan ellipse tool. Sebenarnya di sini kan ada nih namanya extend tool. Kalian klik kanan, kemudian pilih ellipse tool. Nah, tapi kalau kalian ingin cepat, cukup klik tombol huruf L, lalu tarik. Nah, tapi kan ini belum rapi ya. Supaya rapi dan simetris, ketika kalian drag tarik, kalian sambil tahan tombol shift. Nah, jadi bentuknya tuh dia simetris. Nah, kan ini nggak kelihatan nih ya. Supaya terlihat gitu loh. Supaya terlihat, maka jika sudah, objek yang lingkaran ini kita taruh belakang dulu. Tapi sebelum itu kita klik tombol Ctrl C atau kita copy terlebih dahulu, lalu kita send to back. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita perbesar objek yang kita pop up, kira-kira segini. Karena tadi sudah di copy bentuk lingkarannya, kita kunci terlebih dahulu dengan klik tombol ini yang ada pada panel tools. Karena tadi sudah di Ctrl C, maka selanjutnya kita akan paste dengan Ctrl V. Nah, kalau Ctrl V ini kan nggak sesuai dengan apa yang di posisi lingkaran yang kita copy tadi. Bagaimana sih supaya lingkaran kita copy ini yang akan kita duplikat ini posisinya sama dengan apa yang kita ingin copy? Caranya hanya menekan tombol Ctrl plus F. Nah, jika sudah, ini kita swivel and stroke, dalam artian objek kita ini hanya stroke-nya saja supaya terlihat, kita ganti menjadi warna hitam. Oke, sudah terlihat kan? Jika sudah terlihat, kita klik lagi objek lingkaran ini, lalu kita akan mainkan pen tool. Nah, pen tool supaya lebih cepat, cukup klik tombol P. Nah, ketika sudah tombol P, maka kita kontrol zoom dengan menggunakan Alt dan perbesar gambar. Kita menambah titik di sini. Nah, jika sudah, yang ada tanda minus ini kita klik, tapi jangan langsung diklik. Usahakan tekan kontrol dulu. Nah, jika sudah berbentuk kotak putih kecil itu, baru kita tarik nih. Kita tarik. Nah, pokoknya kita sesuaikan dengan objek yang Bu Dokter ini, supaya dia itu nggak kepotong. Kita tambahin lagi sisi yang di sini biar dia nggak kepotong. Lalu kita tarik dan bagian sini juga kita tarik. Nah, jika sudah, maka kalian blok
kedua objek tersebut, yang pen tool tadi, yang kurva tadi, dengan ibu dokter ini. Ketika sudah diblok, klik kanan, lalu ada bacaan kita pilih tuh make clipping mesh. Kita clipping mesh, nah hasilnya akan jadi seperti ini. Jika sudah, yang objek lingkaran yang belakang tadi yang warna kuning, kita buka kuncinya, kita buka gemboknya, kita pilih, dan pilih warna yang kalian suka. Misalkan saya ingin memilih warna merah misalkan. Jika sudah, maka kita blok lagi kedua objek tersebut dan kita group supaya supaya ketika kita geser objek ini, kedua objek yang sudah kita make clipping mesh ini rapi gitu loh. Nah, kita taruh tengah-tengah. Caranya gimana biar benar-benar simetris di tengah tuh, kita pilih align yang ada pada panel, kemudian kita pilih align objects yang horizontal, align center yang di tengah-tengah. Nah, karena dirasa masih sepi, saya akan menambah tulisan dengan menggunakan type tool. Tapi ketika kita ingin lebih cepat lagi, hanya cukup menekan huruf T saja pada keyboard, lalu tarik dan ketik apa yang kalian ingin ketik. Misalkan saya ingin mengetik jangan misalkan saya akan mengetik jangan nyerah, koma, enter, jangan lengah. Jika sudah, kita berbesar ukurannya menjadi 72 pixel. Ini ada typo sedikit, mohon maaf. Jika sudah juga, karena ini kondisi di kiri, supaya kita simetris sesuai dengan komposisi desain, maka kita klik center, yang ini paragraf nih, kita pilih. Nah, maka otomatis posisinya ke tengah-tengah. Jika memang kurasa ke tengah-tengah juga, masih dirasa kurang simetris juga, kita pilih align objects yang horizontal, align center. Nah, karena ini fontnya dirasa kurang menarik ya, kali ini saya akan memilih font Gotham. Bisa kalian cari di Google, Google itu ada Gotham yang black, Gotham black. Jangan lengah, jangan nyerah. Kemudian saya akan menambahkan tulisan lagi, yaitu tetap patuhi protokol kesehatan. Karena ini terlalu besar, supaya enak dilihat aja, kita perkecil ukurannya menjadi ukuran 46. Nah, 32 mungkin. Kali ini saya akan membuat background pada tulisan tetap patuhi protokol kesehatan. Caranya itu kalian klik M atau rectangle tool, kemudian kalian tarik dan sesuaikan ukuran dari tulisan tetap patuhi protokol kesehatan. Lepas, kemudian kalian taruh paling belakang, send to back. Caranya klik kanan pada objek tersebut, range, send to back. Kemudian kalian ganti menjadi warna yang kalian inginkan. Misalkan saya ingin warna merah. Nah,
Kemudian tulisan ini saya akan ganti menjadi warna putih. Atau kalian ingin cepat misalkan, nggak usah pakai ini, kalian cukup klik tulisan tersebut atau objek tersebut, kemudian pilih eyedropper tool, atau mungkin lebih ringkasnya kalian klik huruf I saja, kemudian kalian pilih warna yang kalian inginkan. Misalkan kalian punya warna biru, jadi menyesuaikan, pilih warna putih. Nah, jadi warnanya mengikuti apa yang kita pilih. Kemudian kita akan menggunakan tools direct selection tool, atau biar lebih cepatnya lagi kita klik tombol A pada keyboard. Kemudian ketika kita sudah klik tombol A, maka muncul titik di sini di sudut objek tersebut. Langsung kita tarik saja. Nah, otomatis kurva pada suatu objek tersebut berubah. Yang tadinya sudutnya lancip sekarang jadi tumpul. Kemudian supaya simetris lagi, masih sama, kita pilih align, terus horizontal align center, klik. Nah, kemudian supaya dia menyatu kedua objek tersebut antara shape dengan teks, kita blokade, terus klik kanan, group. Tampilan depannya sudah jadi. Kemudian kita main background. Kemudian yang tadi kita sembunyikan kita tampilin dulu. Saya akan nampilkan ini background daripada flyer tersebut. Kalian bebas memilih background yang mana, karena ini terlihat sangat kontras ya teman-teman, nggak begitu terlihat dengan jelas. Kalian klik objek tersebut, terus opacity-nya kalian mainin. Ini kan 100% nih, bisa kalian ubah menjadi misalkan 5%. Kemudian enter, maka otomatis berkurang gitu loh opacity-nya. Kemudian ketika memang sudah fix opacity 5 derajat, terus kalian letakkan sesuai yang kalian inginkan, kalian bisa kunci supaya objek tersebut tetap gitu loh, jadi nggak geser-geser kayak begini. Nah, yang kayak begini kalian kunci saja supaya tidak berubah posisi. Kemudian jika sudah, kalian tadi kan saya ingin memakai paper texture ya teman-teman, maka saya akan timbulkan paper texture yang pertama. Kemudian kita taruh paling atas paper texture itu dengan klik kanan, range, terus bring to font, ya kan, sudah paling atas tuh dia di layer. Kemudian kita sesuaikan dengan artboards atau kotaknya. Nah, kemudian saya ingin rotasi dulu, jadi klik R biar lebih cepat. Kemudian sambil tekan tombol shift kita putar 180 derajat. Jika sudah, saya ingin bagi tips kalian, yaitu gradasi pada paper texture. Pertama kita buat kotak terlebih dahulu dengan memencet tombol M, tarik, sesuaikan dengan paper texture tersebut. Kemudian jika sudah, kita pilih gradasi. Ini yang ada di sini, gradient. Kemudian kita klik. Nah, kan ini tadi kita milih warna ini ya. Nah, kita bisa ubah. Saya ingin memilih warna putih dan putih. Cuman yang menjadi pembedanya, putih yang di sisi satunya lagi opacity-nya 0%, sehingga terlihat menjadi gradient, teman-teman. Ada gradient warnanya. Kemudian karena saya ingin yang warna jelasnya ada di atas dan transisi yang opacity-nya ada di bawah, maka saya akan rotasi terlebih dahulu dengan memencet tombol R seperti tadi. Karena mungkin gradiennya masih kurang, saya akan copy dulu yang gradasi ini dengan menekan tombol Ctrl C lalu Ctrl F. Jika sudah, kita blok dan ada 3 objek yang ada di sini. 2 objek gradient dengan 1 paper texture, kita group terlebih dahulu, baru jika sudah kita mainkan transparansinya atau blend. Kalau di Photoshop ini blending. Kita pilih, ini kan masih normal nih transparansinya.
kita pilih multiply. Nah, ketika sudah multiply, kita bisa atur, misalkan kita tarik sedikit ke atas atau mungkin tarik sedikit ke bawah, itu boleh, terserah kalian. Nah, saya ingin posisi seperti ini, saya klik, kemudian saya kunci. Nah, biar nggak berubah, biar nggak berpindah-pindah objek tersebut. Kemudian ada satu tekstur lagi yang masih kita sembunyikan, kita munculkan. Ini namanya kertas tekstur juga. Nah, sama seperti tadi paper tekstur, kita klik kanan terlebih dahulu, range dan bring to font, supaya objek ini ada paling atas. Ketika sudah paling atas, maka transparansinya kita ubah juga teman-teman. Ini kan normal nggak kelihatan ya, menjadi multiply. Nah, jadi kayak ada bintik-bintik kertas gitu loh. Flyer tersebut ada bintik-bintik kertas. Kita kunci supaya objek tersebut tidak berubah. Kemudian mungkin kalau teman-teman mau nambahin ornamen atau objek di sebelah kiri atau kanan supaya flyer tersebut tidak sepi, saya akan menambahkan objek teks lagi, yaitu dengan tulisan tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian saya akan rotasi dengan sudut 90 derajat. Nah, saya taruh pinggir seperti ini karena ini masih kurang memenuhi bagian antara bawah dan bawah, masih ada space nih. Kita besarin aja ukurannya teman-teman sampai dia memenuhi, mungkin 52 cocok lah. Kita rapatkan seperti ini, kemudian kita gunakan fungsi dari ini, kita ubah menjadi struknya saja yang terlihat, dan ketebalan struknya ini bisa kita ubah teman-teman, bisa kita tebalkan atau bisa kita tipiskan. Nah, saya akan tipiskan menjadi 0,5. Jika memang sudah 0,5, opositnya saya akan kurangkan menjadi 50. Nah, saya copy dan saya Ctrl F. Nah, saya ubah lagi opositnya menjadi 30. Saya copy lagi dan saya Ctrl F. Saya geser ke kiri lagi dan saya ubah posisinya menjadi 15. Jadi seolah-olah dari kanan ke kiri ini tulisannya semakin menghilang teman-teman. Kemudian untuk sebelah kiri cukup kita blokade aja yang 3 tulisan tadi nih. Kita Ctrl C lalu Ctrl F, kita geser ke kiri dengan menekan tombol shift supaya dia garis lurus ketika digeser, nggak berubah-berubah. Lalu kita klik tombol R rotasi dengan menekan tombol shift. Nah, jadi deh. Mungkin biar ini atas bawah kelihatannya rapi ya teman-teman. Ini kita buka dulu gemuknya supaya bisa kita ini make clipping max biar terlihat rapi saja ya tampilannya. Nah, ini kan kita sudah bikin kotak paling atas nih, ya kan. Ini posisinya paling atas. Kita blokade semua yang ada di artboard tersebut. Nah, di layar sudah ada biru-biru semua, berarti sudah ke blokade tersebut. Setelah itu kita klik kanan lalu make clipping max. Nah, jadi artboard terlihat rapi dan lebih enak dilihat teman-teman. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.